Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Adapun kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan melakukan pembahasan terkait dengan sadari atau sadar resiko diri. Adapun poin pembahasan yang akan kita lakukan ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan pembahasan ERIM kita untuk periode bulan Desember. Yang kedua nanti selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan sadari di tanggal 22 Desember akan ada pelatihan terkait dengan tanggap darurat kebakaran. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita melangkah ke kegiatan kita, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Boso Chandra, asisten operasional bagian tanaman. Saya Budha Putra, asisten pemetaan bagian tanaman. Saya Rory Nasrullah, asisten administrasi tanaman bagian tanaman. Saya Nurul Sakinayu, Krani bagian tanaman. Saya Lilis Krisdiana Putri, Magenta bagian tanaman. Saya Sulfiana, peserta magang hub Kemenaker bagian tanaman. Terima kasih atas perkenalan diri yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita akan membahas poin di ERIM kita bagian tanaman, yang dimana secara garis besar sebenarnya sudah tidak ada lagi perubahan nilai terhadap risiko-risiko yang ada di bagian tanaman. Kilas baliknya, yang pertama adalah untuk risiko keterbatasan sumber daya manusia. Ini kita sudah di posisi targetnya sudah tercapai dengan realisasi nilai risiko di poin 3. Kemudian di risiko kedua adalah kesalahan alokasi anggaran, juga dari segi realisasi sudah di angka 12, sudah cukup turun dari yang sebelumnya ada di angka 25. Kemudian terkait dengan investasi tidak sesuai dengan perencanaan, memang ini nilainya masih cukup tinggi, ada di angka 16, dan ini akan terus kita tekan lagi di tahun-tahun berikutnya. Kemudian adalah penurunan nilai investasi. Ini memang juga secara inheren masih cukup tinggi dari target yang telah kita rencanakan, dan semoga di tahun berikutnya bisa kita turunkan. Kemudian untuk risiko selanjutnya adalah kualitas perangkat lunak pembuatan peta yang rendah. Ini juga sudah kita capai targetnya, dan poin risikonya ada di poin 2. Kemudian ketidakpatuhan terhadap standar pemetaan yang berlaku, ini memang juga masih cukup tinggi, namun ini sudah berada di level low to moderate, ada di poin 11 sekarang. Itulah tadi pembahasan kita terkait dengan ERIM monitoring risiko di bagian tanaman di bulan Desember tahun 2025. Sekarang beberapa poin risiko yang sekiranya belum bisa mendapat predikat moderate, low to moderate, bahkan low, itu bisa kita tekan di tahun-tahun depan, sehingga risiko-risiko yang sekiranya dapat mengganggu kegiatan kita di bagian tanaman ataupun operasional ini bisa tidak menjadi penghambat lah bagi kegiatan-kegiatan kita di tahun berikutnya. Nanti saya harap juga mungkin teman-teman bisa bersama-sama mengikuti simulasi tanggap darurat kebakaran yang akan dilaksanakan di tanggal
22 Desember supaya kita menjadi tahu bagaimana sih bila resiko-resiko kecelakaan kerja itu terjadi ataupun keselamatan K3 di lingkungan kerja yang terjadi, apa tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan sehingga resiko-resiko yang tidak kita inginkan itu bisa kita tekan, seperti itu. Baik, untuk pertemuan kita terkait dengan pembahasan hari ini, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.